Alhamdulillahil azizil ghaffar alladzi amarna bit taubati wal istighfar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatu abdin yarju rahmata rabbih fil laili wan nahar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ursila ilal jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayyuhal muslimun, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama di dalam khutbah ini dengan penuh rasa syukur kita bermohon mudah-mudahan di akhir bulan Syawal ini kita sudah mulai bisa meningkatkan secara kualitas amal ibadah kita, baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun terhadap sesama, dengan harapan mudah-mudahan Allah akan merubah hal-hal yang tidak baik pada diri kita menjadi hal-hal yang lebih baik dan bermanfaat buat kehidupan kita, keluarga dan masyarakat kita. Allahumma amin. Yang tujuannya adalah tidak lain supaya kita benar-benar bisa meningkatkan secara kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam khutbah ini kami mengambil topik nilai seorang manusia, dan sebagai landasan pokok daripada khutbah ini adalah firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyinahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ayyuhal muslimun, ada sebuah risalah yang menceritakan seorang ulama tasawuf yang namanya Ibrahim Al-Khawasi. Dalam sirahnya beliau terlahir di Baghdad, yang kemudian dengan pengembaraannya dalam mencari ilmu dan amal soleh, beliau wafat dan dimakamkan di makam Baqi Madinah. Dalam satu perjalanan di musim panas, kemarau, beliau merasakan di dataran tinggi pada waktu itu rasa haus yang luar biasa dan keringat yang terus mengkucur. Tapi perjalanan tidak boleh berhenti, masih harus terus dan terus, sehingga menimbulkan perasaan haus yang luar biasa. Tiba-tiba dalam perjalanan itu dia melihat ada pohon delima
yang batangnya itu menjulur jauh ke depan pagar. Maka Ibrahim Al-Khawasi ini berpikir, alangkah segarnya kalau buah itu aku petik dan kemudian aku makan sebagai penghilang rasa haus ini. Sehingga kemudian diulurkan tangannya dan diambillah delima tadi dengan harapan menjadi penyegar dirinya. Begitu dipecah buah delima ini dan baru mengambil 1-2 buahnya dimakannya, maka terasa nyinyir luar biasa. Allahu Akbar ya. Jadi harapannya itu tidak sesuai. Tetap melanjutkan perjalanan sampai di satu tempat yang teduh. Di tempat itu beliau melihat seseorang yang sedang ngebas dirinya dengan tingkah yang luar biasa tingkahnya. Sambil bisa dilihat setelah semakin dekat, banyak tawon yang menyengat orang itu. Tambah dekat, semakin jelas betapa dirasakan sakit oleh orang itu. Maka semakin dekat, ketika Ibrahim Al-Khawas mau menolong, maka laki-laki tua itu juga mengatakan, Assalamualaikum ya Ibrahim Al-Khawasi. Tentu saja tentu saja Syekh Ibrahim Al-Khawasi merasa terkejut dan kemudian bertanya, siapa sampean dan kok kenal dengan saya? Jawaban orang itu sambil tersenyum, iya, saya adalah orang yang dekat dengan Allah. Dan orang yang dekat dengan Allah maka tahu akan hal-hal yang orang lain tidak mengetahuinya. Mendengar jawaban yang seperti ini, dia itu merasa sombong sekali orang ini. Yang kemudian berpikir dengan kecerdasannya juga, kalau saja memang kamu dekat dengan Allah, kenapa ketika tawon-tawon itu melukai dirimu segedian rupa, kamu tidak angkat tangan minta Allah supaya diselamatkan dari sengatan-sengatan tawon? Kembali tersenyum orang itu. Saya tahu Ibrahim, Anda adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Tapi saya juga tahu kenapa Anda mengangkat tangan mengambil buah milik yang orang lain yang bukan hak sampean kemudian sampean makan. Jawaban ini jawaban apa adanya, tapi sangat tersentuh hatinya Ibrahim Al-Khawasi. Allah. Maka dia kemudian menunduk dan orang itu memberikan nasihat kepada Ibrahim Al-Khawasi. Yang namanya sakit itu ada 2 macam. Sakit karena luka, itu yang diderita oleh badan kita. Dan kalau kita berusaha 2-3 hari sampai dengan seminggu, kalau tepat maka akan sembuh. Tapi kalau memang tidak bisa sembuh, maka kita akan berakhir yaitu sampai dengan mati. Tapi orang-orang yang jiwanya yang sakit, maka orang itu adalah ketika melakukan tindakan-tindakan yang hanya mengikuti pada kemauan nafsunya, dia akan membawa sakit itu mempertanggungjawabkannya sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Disinilah letak evaluasi kita jamaah semuanya. Jadi sakit kalau karena Allah kita berikhtiar berusaha, mengeluh pun kalau karena Allah, kemudian kita beristighfar, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mau bersedekah, mau berfirid, mau berzikir dan sebagainya, maka akan kita mendapatkan pahala yang berlimpah-limpah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kaitannya dengan dosa-dosa terhadap sesama manusia? Ini yang harus kita pikirkan. Kaitannya dengan filmal, masalah harta, masalah utang piutang. Mulai naon dulur sing paling idek dhewe. Mungkin ada nakalnya kita ini ketika ditinggalkan orang tua. Kaitannya dengan pembagian harta. Kelihatannya dia diam adik kita, tapi sebenarnya hatinya sakit. Ini adalah dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Dengan teman-teman baik kita juga demikian. Kaitannya mungkin dengan hutang piutang. Tetapi karena merasa baik dan sebagainya, itu pun juga menjadi tanggung jawab kita. Yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kaitannya dengan masalah harga diri atau al-urdi. Kita adalah orang yang suka mencaci-caci orang lain, merasa dirinya benar sendiri, mengatakan bahwa yang namanya tahlil, bid'ah, ziarah kubur sebagian dari syirik, ya, dengan kalimat-kalimat kafir dan sebagainya. Itu juga hal yang menyakitkan hati manusia. Maka semua yang demikian ini kita harus benar-benar bertobat, tidak boleh mengulang lagi. Artinya kita sudah berhenti dengan segala kesadaran. Maka lewat mimbar ini saya katakan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah. Wa khairul khata'i at-tawwabin. Tapi api wong sing salah iku adalah at-tawwabin. Dia kemudian bertobat. Biasanya panjenengan wis remek, wis entek sembarange, termasuk umurnya ya wis tua, ada kesadaran, tidak apa-apa. Karena Allah juga memberikan garansi bahwa orang-orang yang demikian ini kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadiyalladzina asrafu, hamba-hambaku yang banyak dosa, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu merasa putus asa akan dosa-dosa kepada Allah. Diparingi kenikmatan meripat, pendengaran, mulut yang juga bisa bicara, bisa membaca, tetapi tidak pernah mau mengaji. Itu adalah dosa kepada Allah. Maka harus kita tobati. Kita mulai saja. Mungkin ngaji sendiri dengan anak yang sekarang ini sudah lebih pinter. Pulang enak bapak iki. Mulai dari suratul Fatihah, pelan-pelan dan seterusnya. Ini adalah kalau dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa terhadap sesama, kita harus benar-benar minta pada Allah supaya dosa-dosa kita terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak sedekah ketika datang di masjid salat subuh, terutama ketika ketemu dengan orang yang tidak mampu, orang yang kerjanya berat, ada rezeki kita berikan. Sebab rezeki datangnya dari Allah.
Kalau sudah mendapat rezeki, jangan kemudian kita ini pelit. Dan percayalah, kalau memang sudah demikian itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau memang sudah kita punya kesadaran, Allah akan memberikan jalan. Yang biasanya dulu malas, takut, izin, tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam mempelajari agama, datang ke masjid secara rajin dan sebagainya, itu akan menjadikan anugerah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Jadi kisah daripada Syekh Ibrahim Al-Khawasi ini adalah sebagai pelajaran bagi kita semuanya, bahwa benar-benar ada dosa itu kepada Allah, ada dosa terhadap sesama. Dosa na Allah asal kita mau setelah itu tobat, mau sholat, mau berwirid, mau puasa, insya Allah semua dosa-dosa kita kepada Allah dalam bentuk yang manapun. Gak masalah, gak ngaji, gak sembahyang tok. Mungkin dalam masa muda kita dulu sering kita ini bermabuk-mabukan, sering kita ini bermain wanita, sering kita ini berjudi. Itu adalah dosa-dosa kepada Allah. Dan sekali lagi harus ada penyesalan yang kemudian digantikan dengan amal soleh sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Itulah sebabnya sangat bijaksana Al-Arifu Billah, yaitu Syekh Abu Bakar, yang mengatakan bahwa tuba liman kana aqluhu amirun wa hawahu asirun. Sungguh sangat berbahagia orang-orang yang akalnya itu adalah menjadi pemimpin, sementara nafsu manusianya sing kepingin sugih, kepingin enak tok dengan segala cara, kepingin munggah swarga kaya swarga nggone dhewe, akhirnya ngomong saenake, itu adalah nafsu. Maka kalau kita difikirkan dulu sebelum melakukan sesuatu itu, itulah orang yang beruntung. Sebaliknya, beliau mengatakan, sekali lagi ini adalah Al-Arif Billah, yaitu Syekh Abu Bakar. Wa wailul liman kana hawahu amirun wa aqluhu asirun. Dan sangat celaka orang-orang yang terus memburu, mengikuti nafsunya, sementara akalnya tidak digunakan berpikir yang sebaik-baiknya, tidak mau menggunakan tafakkur billah, tafakkur ciptaan-ciptaan Allah, tafakkur melihat kejadian-kejadian yang lainnya, sehingga dia adalah orang yang sangat celaka. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sifat yang dengan mudahnya, dengan enaknya mengikuti hawa nafsu tanpa mengingat akan pentingnya segala kekuasaan Allah yang semuanya kalau dipikirkan kita bisa menjadi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fi minal ayatil hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa wala amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna allaha amarna biqauli fil qur'anil karim Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid Allahumma inna dhalamna anfusana dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa husnal khatimah Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighra Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar